Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline. Dan pemirsa, tahukah Anda jika hari ini tanggal 31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia? Oh, dan gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa. Ya, merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Jadi pemirsa, Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak tahun 1987. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya konsumsi tembakau dalam segala bentuk, baik itu rokok, cerutu, maupun produk tembakau lain seperti vape yang mengandung nikotin. Nah, tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2025 ini adalah Unmasking the Appeal, Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products, atau dalam bahasa Indonesia mengungkap daya tarik, membongkar taktik industri tembakau dan nikotin. Tema tahun ini menyoroti bagaimana industri tembakau dan nikotin menggunakan berbagai strategi untuk membuat produk mereka tampak menarik, terutama bagi anak muda dan juga perempuan. Jadi pemirsa, ada beberapa taktik yang diungkap nih. Antara lain yang pertama terkait dengan kemasan yang berwarna cerah dan juga desainnya yang menarik. Kemudian ini terkait dengan rasa manis atau buah-buahan pada produk seperti rokok elektrik atau vape dan juga tembakau kunyah. Selain itu, iklan terselubung melalui media sosial dan juga influencer, serta penempatan produk di dekat sekolah atau area yang sering dikunjungi anak-anak. Sementara itu pemirsa, terkait dengan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Mei tahun lalu di 2024, untuk jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang. Dan 7,4% diantaranya adalah anak-anak dan remaja yang usianya di rentang 10 hingga 18 tahun. Wow. Selanjutnya pemirsa, sedangkan ini melihat dan juga mengacu data dari World Population Review untuk April 2025, Indonesia ini posisinya berada di peringkat kelima sebagai negara dengan persentase perokok tertinggi di dunia, yaitu mencapai 38,7%. Sehingga peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia bertujuan untuk menyoroti bagaimana dampak negatif tembakau terhadap kesehatan. Salah satunya kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, dan juga gangguan pernafasan lainnya. Ini juga untuk mendorong pemerintah membuat kebijakan yang lebih ketat terkait dengan industri tembakau, seperti terkait dengan larangan iklan, kenaikan cukai, dan juga pembatasan ruang merokok. Selain itu juga memberikan dukungan kepada para perokok untuk berhenti merokok dan juga melindungi generasi muda dari pengaruh industri rokok. Oke, jadi ini adalah tujuannya ya pemirsa. Sebenarnya mengapa Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini diselenggarakan dari sudah lama, tahun 1987. Nah, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029, pemerintah menargetkan standar maksimal kadar nikotin dan tar pada rokok dapat ditetapkan pada Juni 2025. Langkah-langkah pemerintah yang pertama menargetkan penurunan prevalensi pemuda yang merokok ke angka 12,4% pada 2025, kemudian sebesar 1% per tahun berikutnya. Yang kedua adalah mulai melarang penjualan rokok batangan. Yang ketiga, melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah. Keempat adalah iklan rokok dilarang untuk ditampilkan dalam radius 500 meter dari sekolah. Yang kelima, mengatur standarisasi kemasan rokok. Ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah, Jessica. Tapi pemirsa nih, ada dari pemerintah Provinsi Jakarta yang sudah resmi mengusulkan penguatan kawasan tanpa rokok atau KTR melalui rancangan peraturan daerah. Dan Raperda KTR ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa 27 Mei 2025. Raperda KTR ini juga menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar termasuk denda hingga 50 juta rupiah bagi pihak yang mengiklankan rokok di kawasan tersebut. Meski begitu, Pramono Anung menyebut tetap ada ruang untuk merokok. Ia menjelaskan Raperda ini tidak sepenuhnya melarang merokok di Jakarta, tapi mengatur zona larangan demi perlindungan kesehatan publik. Dan sama-sama kita simak pernyataan Pramono Anung berikut ini pemirsa. Bahwa industri serta produksi tembakau yang menjadi komoditas ekspor masih dapat berlangsung. Namun perlu diatur terkait pengendalian konsumsi rokok di ruang publik dan fasilitas tertentu. Raperda ini tetap memberi ruang untuk merokok di tempat yang telah ditentukan secara khusus di luar kawasan tanpa rokok, di mana hak individu perokok
tetap dihormati, namun tetap mengutamakan HAM serta kolektif atas udara bersih. Selain itu, juga membuka peluang untuk transisi ekonomi sehat, termasuk melalui pemanfaatan dana pajak rokok daerah untuk pembinaan UMKM, edukasi publik, dan insentif usaha sehat. Bahwa di dalam raperda ini telah diatur kawasan tanpa rokok yang mencakup fasilitas, pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, dan prasarana olahraga dengan batas kawasan tanpa rokok, hingga batas pagar terluar. Selain itu juga diatur bahwa area merokok harus berada pada area terbuka, tidak boleh area tertutup ataupun semi terbuka. Jadi pemirsa, bagaimana arah kebijakan dan regulasi yang sedang dan akan dijalankan oleh pemerintah? Kita akan bahas lengkapnya bersama Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK, ada Ibu Nancy Dian Anggraini, juga bersama Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi. Ibu Nancy, selamat siang. Ibu Nadia, selamat siang. Selamat siang. Baik. Nah Bu, saya mau ke Bu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, jadi sejauh ini kita hari ini memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Kalau di Indonesia yang paling dekat, kebijakan apa terkait dengan Kemenkes yang akan diterapkan untuk mengontrol jumlah perokok? Iya, jadi sejak tentunya adanya Undang-Undang Kesehatan kita yang baru dan juga adanya PP 28 tahun 2024, di mana di sana kita tahu PP tersebut adalah merupakan penguatan dari PP 109 tahun 2012 yang mengatur khusus tentang tembakau dan zat turunannya. Nah, tentunya beberapa yang tentunya kita akan tindak lanjuti adalah seperti misalnya penetapan batas kadar nikotin dan tar, kemudian zat yang adiktif, zat-zat tambahan yang tentunya berbahaya, itu juga akan ada penetapannya. Selain itu adanya penetapan untuk kemasan yang standar dan beberapa hal seperti larangan untuk iklan promosi di dalam media sosial untuk rokok elektronik. Baik, ada pembatasan kadar nikotin dan juga terkait untuk pengiklanan akan diatur oleh pemerintah. Bu Nancy, memang urgensinya seperti apa sampai 2 poin tersebut harus diatur lebih lanjut dan nanti bentuknya akan sebagai undang-undang atau seperti apa, Bu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Jessica dan Mbak Valencia. Terkait dengan pembatasan kadar nikotin dan tar sendiri, ini sebenarnya adalah amanah dari pelaksanaan PP 28 tahun 2024, Mbak. Jadi di dalam PP itu, terutama di pasal 431, itu ada amanah yang menyatakan bahwa pada setiap orang-orang yang melakukan produksi, kemudian mengimpor dan kemudian juga mengedarkan produk tembakau, itu wajib memenuhi batas maksimal kadar nikotin dan tar. Demikian juga untuk produk rokok elektronik. Jadi ini wajib untuk memenuhi batas maksimal kadar nikotin dan tar. Nah, tadi juga kalau terkait dengan iklan itu saya rasa tadi Bu Nadia juga sudah menyampaikan bahwa di PP 28 juga ada pembatasan untuk iklan, terutama di media sosial ya. Jadi itu perbedaan yang ada di PP 109 tahun 2012 yang lalu yang terkait dengan pengamanan zat aktif produk tembakau. Di sana belum dilakukan pengaturan yang cukup memadai begitu terkait dengan iklan-iklan. Nah, pada PP di tahun 2028 PP nomor 28 tahun 2024 ini sudah relatif lebih kuat gitu untuk pengaturan terkait dengan pembatasan maksimal kadar nikotin dan tar termasuk juga untuk iklan. Oke, tapi implementasinya bagaimana sejauh ini Bu Nancy? Apakah sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh para pelaku usaha? Kalau terkait dengan kadar nikotin dan tar, ini kebetulan ini memang belum ya, kita belum ada pengaturannya sebenarnya. Jadi ini hal yang baru.
Jadi di dalam di PP 109 yang lalu itu belum ada pengaturan terkait dengan batas maksimal kadar nikotin dan tar. Sedangkan kita ketahui bahwa kalau di dunia itu sudah ada sekitar mungkin sekitar 83-an sampai 85-an negara-negara yang sudah mempunyai pembatasan terhadap kadar nikotin dan tar begitu. Nah, Indonesia sendiri kita belum menerapkan, sehingga di dalam PP 28 tahun 2024, ini salah satu pasalnya itu mengamanahkan, kebetulan kami di Kemenko PMK mendapat amanah untuk melakukan koordinasi terkait untuk penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar. Dan kemudian juga menetapkan mekanisme koordinasinya tersebut di dalam regulasi peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan nanti batas maksimal dari kadar nikotinnya sendiri nanti juga akan ditetapkan dalam keputusan Menteri. Demikian, Mbak. Nah, jadi kita memang belum menetapkan dari sektor kesehatan, itu belum pernah menetapkan terkait dengan batas maksimal kadar nikotin dan tar. Baik, Bu Siti, dari Kemenkes sendiri ada rekomendasi atau sudah digodok Bu, saat ini memang idealnya untuk kadar nikotin dibatasi menjadi berapa persen Bu? Iya, kalau kita lihat kan memang ada benchmarknya ya. Tadi Bu Nancy sampaikan bahwa terkait ada dua hal ya, bahwa kadar nikotin dan juga kadar tar yang harus kita regulasi. Ya, tentunya untuk kita sendiri itu memang kita sedang bersama dengan Bu Nancy ini melakukan kajian ya untuk penetapan kadar nikotin dan tar di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat ya kadar nikotin yang ada di dalam rokok itu angkanya biasanya antara setengah sampai dengan 1,5 miligram ya biasanya. Tetapi itu untuk menentukannya seperti apa ini yang sedang kita dalam pembahasan. Jadi kalau rokok yang ada saat ini di Indonesia tuh antara 0,5 sampai 1,5 miligram. Nah ini kalau WHO, kalau kami lihat itu di bawah itu angkanya, Mbak Jessica dan Mbak Valen. Oke, jadi mudah-mudahan nanti dengan momentum ini bisa jadi langkah maju untuk kebijakan yang mengatur semua ekosistem usaha rokok di Indonesia. Nah, Bu Nadia, jadi ada lagi pemirsa yang jadi concern adalah soal penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Termasuk salah satunya sekarang yang banyak digandrungi adalah rokok elektrik, vape misalnya. Bagaimana aturannya Bu Nadia? Ya, jadi mungkin sedikit tambahan ya bahwa sebenarnya yang kita tadi sampaikan bahwa kita melakukan pengendalian rokok ini kan karena memang permasalahannya Indonesia tuh yang pertama adalah perokok laki-laki pertama tertinggi di dunia. Kemudian kalau kita lihat prevalensi merokok pada anak dan remaja itu memang secara persentase terjadi penurunan. Tetapi secara jumlah absolut itu meningkat dari 5,9 juta yang di tahun 2023 dibandingkan data kita di 2018 itu 4,1 juta. Jadi memang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, walaupun persentase menurun dan kebetulan persentasenya menurunnya tidak terlalu banyak, sehingga kita melihat bahwa masih ada penambahan angka perokok anak dan remaja. Nah ini kita coba lindungi karena anak dan remaja kan biasanya tidak punya kemampuan untuk bisa menyuarakan bahwa mereka mungkin ingin udara yang lebih bersih, yang bebas dari asap rokok. Ini terlihat dari kurang lebih 60% anak-anak itu terpapar asap rokok ya, terutama mereka adalah perokok pasif itu di rumah. Kemudian di tempat umum itu 70% mereka terpapar dari kondisi di sana. Nah, yang lain ini apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Kalau kita lihat pertama akses itu misalnya penjualan rokok eceran atau batangan. Nah di PP ini sudah dilarang. Kemudian yang kedua adalah di PP yang baru ini usia yang tadinya 18 tahun ini sudah menjadi 21 tahun. Kemudian tidak ada penjualan dalam radius 200 meter di
dari tempat anak sekolah ataupun tempat-tempat pendidikan serta tempat bermain anak. Dan tidak boleh ada iklan media luar ruangan untuk anak-anak dalam radius 500 meter. Sementara kalau untuk media sosial itu semuanya dilarang untuk rokok elektronik. Oke, terakhir ke Bu Nancy, Bu, ada target dari RPJMN untuk 2025 hingga 2029 dan tentunya ini sudah digodok juga untuk peraturan teknisnya. Bagaimana saat ini koordinasi dengan kementerian terkait dan juga pelaku usaha serta nantinya mungkin dari dunia pendidikan apakah sudah dikoordinasikan, Bu? Baik, ya. Terkait dengan target RPJMN ini memang tidak bisa dilakukan hanya dari satu sektor saja, Mbak. Jadi memang perlu semua sektor ikut terlibat karena terkait dengan perilaku merokok ini sangat dipengaruhi oleh termasuk iklan-iklan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nadia. Jadi dalam rangka untuk kita melakukan koordinasi, maka kami juga mengajak semua sektor sebenarnya untuk bisa ikut menjaga lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Karena sebenarnya anak-anak kita ini kalau nanti seperti yang tadi Bu Nadia sampaikan, ada sekitar 3 juta anak-anak kita yang saat ini sudah merokok. Nanti kalau seandainya mereka juga terpengaruhi oleh iklan-iklan dan promosi dan sebagainya, termasuk di lingkungan rumahnya atau di tempat dia sekolah, ini akan menyebabkan ini menjadi perokok pemula ya yang nanti akan selanjutnya akan menjadi perokok selanjutnya begitu. Nah, ini yang kita harus cegah. Nah, dengan dunia pendidikan kita juga sudah mengajak termasuk juga dari Kementerian Kemendikbud, Dikti juga itu kita ajak termasuk juga sebenarnya di dalam kita menyusun terkait dengan batas maksimal kadar nikotin dan tar ini kami juga mengajak dari Kementerian Perindustrian termasuk juga Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Koordinator Ekonomi. Jadi kita ajak sebuah sektor sebenarnya untuk bisa bagaimana menjaga lingkungan yang lebih baik untuk anak-anak dan tentunya masyarakat kita semua agar terjamin kesehatan masyarakatnya. Baik, Barangkali dan itu bisa mudah-mudahan apapun kebijakan dan aturannya bisa diimplementasikan nanti dengan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia hari ini. Ibu Nadia terima kasih, Bu Nancy terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Newsline hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.